Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini sering dipakai dalam misa pernikahan. Selain bacaan satu lagi yang terkenal, yaitu tentang Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Saya lebih sering menggunakan bacaan yang kedua itu. Yang pertama ini memang bagus, tetapi kok rasanya aneh jika dipakai dalam misa pernikahan. Saya sendiri merasa aneh. Orang sedang bersatu lalu ditakut-takuti, diingatkan dengan keras. Saya pikir tidak perlulah pada saat itu. Pada saat KPP mungkin perlu diingatkan itu. Semua orang yang datang ke hadapan altar, ke hadapan pastor untuk diberkati, mereka punya niat kok untuk terus sehidup semati. Bukan berarti yang satu hidup satu mati. Itu bukan sehidup semati. Artinya sama-sama hidup. Memang manusia suatu hari harus mati. Nah, setiap orang mengharapkan pernikahan yang utuh, yang langgeng, yang bertahan selama-lamanya. Bahkan rumus untuk mengucapkan janji kepada Tuhan, janji pernikahan juga sangat istimewa.
sampai maut memisahkan kita. Itu rumus yang asli. Tapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini diubah. Kata sampai maut memisahkan kita dihilangkan menjadi seumur hidup. Saya tidak tahu liturgi dari mana itu. Karena orang suka niru-niru. Kadang-kadang nirunya niru film Hollywood yang sama sekali bukan ajaran gereja. Ada pengantin yang kecewa sama pastor karena upacara yang dia minta tidak dikabulkan pastor. Dia mau seperti film Hollywood, kalau mau nikah, bapaknya gandeng dia dari belakang, lalu sampai ke depan serahkan pada pastor. Itu di film. Itu kerjaan orang Amerika. Sama sekali bukan liturgi Katolik. Kenapa dalam gereja Katolik pastor menyambut pengantin di depan pintu? Artinya menyambut pasangan baru untuk masuk ke dalam gereja dan diberkati. Itulah maknanya. Pastor sendiri menyambut pengantin di depan. Bukan bapaknya yang gandeng dari belakang serahkan para pastor. Itu film. Tapi ada orang yang kecewa sama pastor karena tidak dibuat seperti itu. Kita hidup di dunia yang nyata. Gereja Katolik ada aturan, ada liturgi, bukan sembarang-sembarang diubah. Satu kali saya berkati pengantin, ketika gladi resik, mereka sudah belajar sama saya bagaimana mengucapkan janji. Pada saat hari H pelaksanaan, janji yang di buku itu tidak diucapkan. Dia keluarkan HP, dia cari-cari puisi. Coba luar biasa ya, dalam misa masih pegang HP, betapa sibuknya. Lalu dia nyatakan cintanya kepada pengantinnya. Sama sekali tidak sah itu. Sehingga harus saya tambahkan untuk mensahkan itu. Itu bukan liturgi. Engkau mau bergaya-gaya, engkau mau bikin sesuatu yang wah, yang kelihatannya indah, romantis, bombastik, apa sajalah itu. Lakukan di luar, di ruang pesta silakan lakukan. Di gereja jangan. Gereja ada aturannya sendiri, terutama gereja Katolik. Gereja Katolik bukan engkau mau bikin apa jadi apa. Kita punya aturan. Sudah 2000 tahun lebih kita bertahan seperti itu. Jangan diubah-ubah hanya karena mau gaya-gaya. Nah, janji ini kita sangat serius. Sampai maut memisahkan kita. Bahwa seorang suami dan istri, mereka hanya bisa terpisah kalau salah satu meninggal dunia. Bukan karena cerai. Maka Yesus katakan, jangan menceraikan istrimu. Tapi pemahaman cerai bagi orang zaman sekarang ini, atau zaman dulu juga, mereka selalu berpikir, kalau kita sudah punya surat cerai, kita bisa nikah lagi. Istri masih hidup, masih bisa nambah lagi. Itu nambah masalah namanya. Satu saja kau tidak urus baik-baik, kau nambah satu lagi. Itu namanya engkau menyia-nyiakan hidup orang. Tapi itu terserah, itu orang lain. Tapi gereja Katolik satu. Kenapa satu? Karena pernikahan Katolik itu adalah satu dan selamanya. Pasangan hanya satu saja. Tapi mengapa orang merasa ingin bercerai? Karena hidup tidak cocok? Karena prinsip tidak sama? Siapa sih yang bisa selamanya prinsipnya sama? Saya pikir tidak. Tujuan Tuhan menyatukan pria dan wanita adalah supaya mereka bersama-sama melahirkan anak dan mendidiknya dengan baik. Ada pasangan yang mungkin tidak dikaruniai anak, tidak masalah. Tapi mereka tetap bisa mempersembahkan hidup mereka untuk anak orang lain. Pastor juga tidak punya anak. Anak angkat mungkin ada. Pastor bisa mempersembahkan yang terbaik untuk merawat domba-dombanya. Para guru mempersembahkan yang terbaik untuk mendidik murid-muridnya. Itulah anak-anak yang mereka lahirkan dan mereka didik. Para pengusaha, para pemimpin juga bisa membimbing karyawannya dengan baik seperti seorang bapak atau seperti seorang ibu. Inilah orang-orang yang melahirkan bagi Tuhan dan mendidiknya dengan baik. Itulah tujuan pernikahan.
Tujuan pernikahan bukan supaya pria dan wanita ini selalu bahagia, selalu akur, hobinya sama. Bahkan mungkin sifatnya sama. Mungkin senang sebentar kalau sifatnya sama atau hobinya sama. Bisa bertahan berapa lama? Masa pacaran, bulan madu, berapa lama bertahan? Tapi yang harus tetap bertahan itu adalah yang utama, yaitu tetap mendidik anak-anak dengan baik. Jangan karena sudah merasa tidak romantis, merasa tidak cocok lagi, merasa tertipu, beli kucing dalam karung. Waktu beli kucingnya tidak tahu bentuknya kayak apa, pikir kucingnya seperti kucing biasa. Begitu buka, kucingnya bukan meong tapi mengguguk misalnya, menggonggong. Wah heran, waduh tertipu saya. Apapun yang terjadi, yang utama tidak boleh diubah, yaitu mendidik anak-anak. Nah bagaimana mendidik anak-anak? Kita lihat dalam Injil hari ini. Setelah membicarakan tentang tidak boleh bercerai, Yesus lanjutkan dengan apa? Memeluk anak-anak. Dan memerintahkan, jangan mencegah anak-anak datang kepadaku. Tidak hanya mendidik loh, tapi juga membawa anak-anak datang kepada Yesus. Di agama lain tentu saja mungkin tidak sebut Yesus. Membawa anak-anak datang kepada kebenaran hidup. Jadi orang agama lain juga meskipun tidak kenal Yesus atau tidak mengakui Yesus, tidak masalah. Tapi mereka mengakui kebenaran. Adakah orang tua yang lain juga membawa anak-anaknya kepada kebenaran? Mengajar mereka untuk hidup benar. Bagaimana bisa mengajar hidup benar jika orang tua sendiri saja tidak akur? Bahkan ngadu sana, ngadu sini, curhat sana, curhat sini. Yang lebih kekanak-kanakan lagi, bapaknya curhat sama anaknya, ibunya curhat sama anaknya bingung mau dengar siapa. Membela bapak, mungkin mamanya tidak perhatikan dia lagi. Membela mamanya, mungkin uang saku tidak turun. Serba bingung dia, bagaimana? Dua orang ini saja tidak bisa mendidik, karena mereka tidak akur, karena mereka tidak punya visi yang sama, misi yang sama. Maka mengapa tidak boleh bercerai? Karena bercerai itu bukan surat izin menikah lagi, surat izin menikah lagi. Katolik tidak membolehkan cerai. Tetapi sekarang pertanyaan saya, apa bedanya orang yang sudah punya surat cerai dengan suami istri yang meskipun hidup bersama, tapi musuh-musuhan? Apa bedanya? Tidak ada banyak bedanya. Yang musuh-musuhan meskipun masih tinggal serumah, tapi terus memberikan contoh yang buruk kepada anak-anaknya. Bisa saja membuat anaknya trauma. Begini rupanya ya orang yang menikah, ternyata tidak bahagia. Sehingga banyak orang takut menikah. Banyak orang merasa kecewa, merasa serba harus hati-hati untuk mencari pasangan. Apa bedanya mereka dengan orang yang punya surat cerai? Yang punya surat cerai cuma mungkin berpikir, nah bisa kawin lagi. Tidak demikian di gereja Katolik. Meskipun punya surat cerai, tidak bisa menikah lagi. Yang satu saja engkau gagal. Bagaimana engkau mengharap untuk yang kedua? Jadi gereja hanya mengizinkan hidup terpisah. Kalau memang dua orang ini begitu bertemu sangat menyakitkan, bahkan ada bahaya nyawa, ya sudahlah biar mereka tinggal jauh-jauh saja. Kadang-kadang sudah tinggal jauh-jauh malah lebih kangen, kepingin ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, berantem. Itu yang terjadi kan. Dan anak-anak melihat, orang tua saya juga kekanak-kanakan. Jadi cerai atau tidak cerai, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita tetap bersatu hati membawa anak-anak kepada Yesus, kepada sang kebenaran itu. Dalam bacaan pertama kita melihat Adam menamai binatang. Menamai artinya apa di sini? Menamai adalah bukan hanya sekedar memberikan kata yang indah bagi orang itu, bagi yang dinamai,
tapi memberikan harapan. Saya berharap orang yang saya namai ini akan menjadi seperti apa. Itu harapan. Maka nama adalah harapan. Kita lihat zaman sekarang ini banyak orang memberikan nama aneh-aneh kepada anaknya. Yang sama sekali nggak ada artinya. Ada yang kasih nama anaknya nama XYZ. Apa itu? Nggak ada artinya sama sekali. Saya kasih dia nama seperti itu. Karena ada orang terkenal, saya pakai namanya. Kalau itu berupa harapan, maka itulah nama yang benar. Kadang-kadang ada nama-nama yang diberikan oleh orang-orang di desa yang sering ditertawakan orang. Kenapa engkau tertawa? Karena dia orang desa? Jangan-jangan orang yang kau tertawakan itu lebih berprestasi kelak dibandingkan dengan namamu yang keren-keren itu. Itu harapan orang tuanya berhasil. Harapan orang tuamu gagal karena engkau tidak berprestasi apa-apa. Engkau tidak ada banyak guna bagi dunia. Jadi menamai artinya mengharapkan sesuatu itu terjadi. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Cukup dengan berharap saja? Tidak cukup. Orang tua harus berjuang, maka ayah dan ibu ini bersatu hati. Mereka bukan lagi dua, tapi satu, bersatu hati, mewujudkan harapan itu dalam diri anaknya. Tapi kadang-kadang kan orang tua juga terikat oleh keegoisan sendiri, oleh ambisi sendiri. Kadang-kadang orang tua berharap anaknya mau jadi seperti apa, padahal anaknya sama sekali tidak punya passion, tidak punya bakat ke situ. Ini juga perlu direnungkan. Anak punya hidup sendiri. Engkau boleh berharap, tetapi kalau engkau menemukan bakat anak itu, kembangkan bakat itu, bantu dia berkembang. Bukan kau paksakan harus menjadi seperti papa. Ada seorang teman dulu di Taiwan, dia sudah jadi pastor, lalu dia keluar tanggalkan jubah, dia menikah, lalu semua anaknya dikasih nama yang hebat-hebat, menjadi kudus, melanjutkan kekudusan, pembawa kekudusan. Nah, ada 3 anak, semua ada kata kudusnya. Bapaknya berharap anaknya jadi pastor dan suster. Terjadi enggak? Tidak terjadi. Mungkin merasa saya gagal, anak saya harus melanjutkan nanti. Tidak, masing-masing anak ini sudah diciptakan secara spesifik oleh Tuhan. Secara khusus, kita hanya membantu mengarahkan, bukan kita memaksakan kehendak kita sehingga dia berubah seperti yang kita mau. Nah, kita lihat, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini artinya apa? Ya bukan sungguh-sungguh seperti itu. Ini ada makna teologis di dalamnya. Bahwa orang yang diciptakan untuk membantu laki-laki ini mengurus keluarga adalah orang yang berasal dari laki-laki ini juga. Artinya mereka sepikiran. Dan sebaliknya, orang yang diciptakan ini harus dirawat oleh laki-laki ini seperti merawat tubuhnya sendiri. Sebab tulang rusuk berasal dari dia sendiri. Maka jika seorang suami merawat istrinya dengan baik seperti merawat diri sendiri, ini sudah benar. Jika seorang istri membantu suaminya merawat suami dan merawat anak-anak dengan pengertian sama dengan suaminya karena dia berasal dari suaminya, ini sudah benar. Masalahnya adalah ada banyak istri yang punya pandangan sendiri, tidak mau mengerti keadaan suaminya. Bahkan ketika suaminya mungkin kurang membanggakan dibandingkan dengan suami-suami yang lain, maka dia juga curhat sama anaknya. Sehingga anaknya pun jadi kurang pede sama bapaknya sendiri. Nah, ini tidak benar. Engkau berasal dari suamimu, jadi banggakanlah suamimu. Suami saya lemah. Karena dia lemah, kuatkanlah dia, dukunglah dia. Apa jadinya orang yang sudah lemah kau lemahkan lagi? Ya tambah lemah, tambah tidak ada maknanya. Justru engkau tercipta untuk menolong. Ada yang bertanya,
kuat mana? Laki-laki sama perempuan. Secara fisik kelihatannya laki-laki kuat. Tapi kalau kita lihat wanita, luar biasa. Menanggung sakit melahirkan, ini luar biasa yang tidak mungkin ditanggung oleh laki-laki. Sakit yang sangat mengerikan. Lahir secara normal ya. Yang sesar sih mungkin sakit, tapi ya tidak seperti orang yang lahir secara normal. Sakit yang mengerikan. Dan antara hidup dan mati. Bisa hidup, bisa mati loh. Wanita sanggup menanggung itu. Pria mampu tidak? Tidak mampu. Ada yang mengatakan lagi, lihat. Mana yang lebih sempurna, laki-laki atau wanita? Harusnya wanita. Kenapa? Karena Tuhan sudah cipta satu, Tuhan lihat masih kurang sempurna. Saya ciptakan yang kedua. Yang kedua baru sempurna. Ibarat HP. Ada seri 1, seri 2, sekarang seri 13. Wah, seperti itu kan? Yang berikutnya lebih sempurna katanya. Kalau mereka berdua bersatu, ini baru sempurna. Kalau masing-masing merasa lebih kuat, ini tidak sempurna. Ini namanya memisahkan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Pada hari ini mari kita berdoa, semoga suami istri dimanapun juga berada, terutama umat Kristus Raja, dan teman-teman yang saat ini sedang mengikuti misa online kita, mereka dipersatukan dengan baik dalam keluarga mereka. Jangan karena keegoisan masing-masing, keangkuhan masing-masing, merasa diri lebih tinggi, lalu membuat keluarga menjadi rusak dengan memilih perpisahan. Kalau memang ada yang salah, bertobatlah. Kalau memang ada yang bersalah, perlu diampuni, ampunilah. Hanya dengan mengampuni engkau bisa memperbaiki hubungan, bisa memperbaiki situasi, bahkan bisa memperbaiki cara memberikan teladan kepada anak. Tapi yang diampuni, tolonglah, jangan buat lagi. Memang tidak gampang ya. Katanya orang yang sudah bersalah ini mungkin akan mengulangi salah yang sama. Mungkin. Sudah tobat, nanti kumat lagi. Disingkat tomat. Tobat tapi kumat lagi. Kepercayaan. Engkau harus beri dia kepercayaan, baru dia bisa bangkit. Pendek kata, kerukunan suami istri, selain karena berkat Tuhan menyertai kalian sejak awal pernikahan, jangan lupa, pria dan wanita memang harus berjuang. Dan perjuangan tidak gampang. Kalau gampang-gampang, itu bukan perjuangan, itu namanya rekreasi. Rekreasi pun tidak gampang loh. Kita lihat orang rekreasi. Entah rekreasi naik sepeda, atau ke pantai, ke luar negeri. Pulang-pulang, cucian banyak, capek. Ada capeknya juga loh. Tapi jangan lupa, ada capek karena kita sudah pernah gembira. Ada harapan gembira karena kita sudah pernah capek. Jadi para bapak ibu yang sudah berjuang mati-matian berkorban untuk anaknya, capek. Tapi ada harapan gembira ketika kelak melihat anak yang berbakti ini berhasil. Dia tidak hanya berguna bagi dunia, dia juga berguna bagi orang tuanya. Tetap punya bakti dan hormat pada orang tuanya. Itulah gembira setelah capek. Apapun yang terjadi, mari kita para suami istri tetap setia pada janji nikah kita. Yaitu akan setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit, sampai maut memisahkan kita. Amin.